Musrembang RKPD kali ini mengangkat tema peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pelayanan publik dengan narasumber Direktur Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah di Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yaitu Iwan Kurniawan, serta Koordinator Perencanaan dan Evaluasi Wilayah 4 Direktorat PEPD Kementerian Dalam Negeri Sondang El Gaul. Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Lombok Utara, persentase pendudukan miskin di Kabupaten Lombok Utara pada tahun 2022 menurun sebesar 1,11% menjadi 25,93%. Dari tahun sebelumnya pada tahun 2021 yaitu 27,04%. BPS juga merilis tentang meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lombok Utara tahun 2022 yang tumbuh positif sebesar 3,49%, di mana pada tahun 2022 sektor yang mengalami laju pertumbuhan tertinggi adalah sektor akomodasi dan makan minum atau aktivitas pariwisata yang mengalami peningkatan pertumbuhan sebesar 34,87%. Mengacu pada RKV tahun 2024 dari Bappenas, maka arah pembangunan di KLU tahun depan berfokus pada pengurangan kemiskinan ekstrim, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, penguatan daya saing usaha, dan percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan pelaksanaan pemilu 2024. Pada Musrembang ini, Bupati Haji Johan menyampaikan bahwa Musrembang tahun 2023 menjadi yang ketiga dalam pelaksanaan RPJMD 2021 sampai 2026, yang mana pembangunan Kabupaten Lombok Utara masih menghadapi tantangan yang cukup berat pasca bencana pandemi COVID-19 yang dampaknya terhadap aspek kesehatan dan ekonomi baik secara global, nasional maupun daerah. Pembangunan yang harus dilakukan dalam tahun depan tentu dilihat dari kondisi daerah saat ini. Apa yang harus kita lakukan? Kita bahas, kita putuskan dalam Musrembang ini dalam rangka menjawab tantangan pembangunan daerah kita. Satu di antara misalnya kemiskinan, tentu aspek ini yang akan jadi prioritas kita menurunkan angka kemiskinan. Kemudian di bidang kesehatan juga kita masih tinggi angka stunting kita. Ini yang harus kita turunkan. Nah ini makanya saya sarankan pada teman-teman komunikasi dengan pusat dengan baik. Karena kita berebutan dengan 400 kabupaten kota lain lebih. Jadi harus diyakinkan pusat. Itu sebabnya kemarin saya bersama Pak Gubernur ke Bappenas untuk meyakinkan pusat pentingnya jalan lingkar utara itu dibangun. Sedangkan Kepala Bapenda Provinsi Nusa Tenggara Barat yang diwakili oleh Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Iskandar Zulkarnain menyampaikan bahwa kegiatan Musrembang sebagai perencanaan program dalam bentuk penyusunan dokumen RKPD yang akan ditindaklanjuti oleh perangkat daerah di masing-masing sesuai kapasitasnya, di mana Provinsi NTB mengalami peningkatan dalam capaian regulasi keuangan daerah dari tahun sebelumnya, namun didominasi oleh sektor pertambangan. Hal tersebut menyimpulkan bahwa ekonomi kita kurang berkualitas. Kalau kita kalau kita artikan seperti saya sebutkan tadi, kemiskinan ekstrim itu kalau dari segi pendapatan itu menurut UNESCO itu $1,9 ya. $1,9 kalau kita konversikan ke dolar 10.000 mungkin itu ya sekitar, kalau dia mempunyai pendapatan sebulan hanya sekitar 300.000 sebulan. Itu kemiskinan ekstrim. Kemudian kondisi kemiskinan ekstrim di NTB, jumlah kita persentasenya itu 3,29%. Ya, kalau secara tekniknya ada di desil 1 dan sampai desil 3. Kalau 3,29 ini ada di desil 1 yang paling miskin. Jumlahnya sekitar 174.013. Sedangkan laporan PLT Kepala Bapeda KLU Gatot Sugiarto menjelaskan, Musrembang Kabupaten sebagai lanjutan dari Musrembang Kecamatan. Adapun jumlah usulan masyarakat yang masuk dalam Musrembang Kecamatan tahun 2024, yaitu sebanyak 402 usulan, dengan rincian usulan bidang ekonomi dan sumber daya alam sebanyak 83 usulan.
bidang infrastruktur dan kewilayahan sebanyak 241 usulan, bidang pemerintah dan pembangunan manusia sebanyak 78 usulan. Mulai, tapi alhamdulillah di tahun 2023 ini kita sudah di atas 500, bahkan 600, dan hitungan mati kita sudah mencapai 700. Satu hal lagi yang merupakan isu strategis kita adalah label daerah tertinggal Bapak Bupati. Ada beberapa kriteria yang memang masih mengganjal, sehingga kita ditetapkan sebagai satu-satunya provinsi Nusa Tenggara Barat ini sebagai daerah tertinggal. Namun ada beberapa upaya yang sudah kita laksanakan dan akan tetap kita laksanakan melalui musyawarah ini juga, yaitu pertama peningkatan perekonomian masyarakat. Jadi dengan mengekspor potensi SDA dan SDM yang ada. Jadi Bapak Iwan dan Ibu Sonda mungkin saya bisa informasikan di sini ada beberapa potensi yang kita miliki dari segi pertanian perkebunan. Jadi kita mengadakan kelapa, kopi, coklat, teh, vanili, anggur, kuningan, dan banyak lagi hasil perkebunan kita untuk kita gunakan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dengan mengeksplorasinya. Ada beberapa misal seperti kelapa itu kita di tahun 2022 dan 2023 kita sudah berusaha untuk tidak mengirim kelapa blok-blokan lagi. Ada pemuda-pemuda kita yang tergabung dalam IKM sudah mulai mencoba membuat bahan olahan seperti PCO, kemudian minyak kelapa atau juga dengan santan yang disebut. Ini juga mendapat dukungan. Sementara itu, Ketua DPD KLU Artadi hadir juga menjelaskan secara umum pokok pikiran DPRD yang didapatkan melalui aspirasi masyarakat, yaitu perihal sektor kesehatan, pendidikan, perkebunan, pertanian, infrastruktur, jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya. Sehingga pokok DPRD dapat menjadi acuan dalam penyusunan RKPD tahun 2024. Rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Lumbung Utara tahun 2023. Guna penyusunan rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD Kabupaten Lumbung Utara tahun 2024. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Jawa Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Sebelum sampai pada agenda pokok, izinkan saya atas nama DPRD Kabupaten Lumbung Utara untuk lebih awal mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat menyambut ibadah puasa 1444 Hijriah yang beberapa hari lagi akan kita tunaikan. Semoga kita selalu senantiasa diberikan kekuatan, ketabahan dan kesabaran hingga kita selalu menjadi muslim yang baik dan berusaha untuk terus selamanya menjadi yang lebih baik. Dan semoga kita selalu menjadi insan-insan yang istiqomah yang kembali kepada fitrah. Hadirin yang kami hormati, kegiatan musyawarah ini memiliki peran dan poin strategis dalam penyampaian dokumen hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD yang merupakan daftar permasalahan berupa saran dan pendapat yang didasarkan pada hasil penyerapan aspirasi melalui reses dengan pendapat dengan mitra kerja OPD dan kunjungan kerja Dewan serta telah disinkronkan dengan prioritas pembangunan daerah. Saudara Bupati dan hadirin yang kami hormati, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Lumbung Utara melalui kesempatan ini mengucapkan terima kasih dan menyambut baik diselenggarakannya agenda musyawarah perencanaan pembangunan Kabupaten Lumbung Utara tahun 2023. Guna penyusunan rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Lumbung Utara tahun 2024, mengacu kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Pemerintah daerah wajib menyusun RKPD
yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 tahun, yang membuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 tahun yang disusun dengan berpedoman kepada rencana kerja pemerintah atau RKP. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antara eksekutif dan legislatif. Musrembang ini dihadiri oleh Bupati Lombok Utara Haji Johan Samsu yang hadir membuka Musrembang Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD tahun anggaran 2024. Hadir juga Ketua DPD KLU Artadi, Wakapolres Lombok Utara Kompol Samrudin, dan undangan lainnya. Dari Lombok Utara, tim liputan melaporkan.